Mungkin dulu saya berpikiran bahwa ayah saya kejam, tetapi lambat laun ke sini itu saya kemudian baru sadar bahwa yang ingin ditanamkan oleh ayah saya adalah kedisiplinan. Kami berusaha memang setiap bulan ada kegiatan-kegiatan sosial itu, dan ini kita lakukan sebenarnya tidak hanya di Purwokerto, tidak hanya di Banyumas atau Cilacap. Kadang kita lakukan juga di luar Banyumas atau di luar Cilacap. Diharapkan kader-kader HMI ke depan kalau kemudian sudah lepas dari kampusnya, itu akan bisa mewarnai segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa kabar pemirsa? Program Proaktif kembali hadir masih bersama wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, saat ini kita berada di Kabupaten Banyumas. Ya, di kota yang kaya dengan kebudayaan, keramahan masyarakatnya ini, kita akan melihat langsung bagaimana aktivitas keseharian Agus Wijayanto, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, saat berada di daerah pemilihan atau dapilnya. Politisi dari fraksi Partai Demokrat DPRD Jateng ini merupakan perwakilan dari Dapil Jateng 11 yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Di tengah kesibukan beliau sebagai wakil rakyat, beliau juga menyempatkan waktu untuk turun ke masyarakat hingga ke pelosok desa. Saat melaksanakan tugas Kundapil atau kunjungan dapil, kita berkesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan beliau saat bertemu masyarakat. Halo, apa kabar pemirsa Proaktif? Jumpa lagi dengan saya Septiana Devi. Hari ini saya sedang berada di Kabupaten Banyumas dan disambut dengan cuaca yang sangat cerah ya, seolah alam merestui kebersamaan saya hari ini bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Dapil 11, yaitu Bapak Dr. Agus Wijayanto SHMKN. Nah, hari ini kita akan ikuti agenda beliau yang cukup padat. Tetaplah bersama kami pastinya hanya di Proaktif. Sebelum melaksanakan aktivitas, beliau ternyata memiliki rutinitas yang tidak pernah beliau tinggalkan saat berada di Banyumas. Ya, rutinitas tersebut adalah berziarah dan mendoakan kedua orang tua beliau yang sudah wafat di Kompleks Pemakaman Cikepro, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Menurutnya, didikan dan kasih sayang kedua orang tua selama ini telah menempa sosok Agus Wijayanto yang sekarang ini. Sehingga sudah sepantasnya mendoakan kedua orang tua yang telah tiada adalah sebuah kewajiban. Pak Agus, selamat pagi Bapak. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk bersama dengan Pak Agus hari ini di Purwokerto ya Bapak ya? Di Purwokerto. Iya, dan hari ini kita sedang berada di mana nih Pak? Ini di makam Cikebrok, makam umum Cikebrok. Makam umum Cikebrok ya, ini tempatnya ada di Kelurahan Keranji ya Bapak ya. Nah, ini hari ini adalah hari spesial, Bapak menyempatkan waktu untuk berkunjung ke makam ini, makam orang tua dari Pak Agus Wijayanto. Ya. Jadi bukan spesial ya. Kenapa bukan spesial? Saya selalu mengupayakan ketika saya pulang ke Banyumas, ke Purwokerto, saya untuk mengunjungi kedua orang tua saya.
kakak-kakak saya yang sudah mendahului saya. Itu. Jadi memang sudah sebuah kebiasaan ya Bapak ya, ketika kewajiban ketika berkunjung ke Banyumas ya. Iya, betul. Jadi jangan sampai lupa itu. Kewajiban untuk berkunjung di sini, dan ini adalah lingkungan yang tidak asing karena semasa kecil Bapak juga sudah berada di lingkungan ini, Pak Agus. Betul. Rumah saya ini kan jauh nih. Ini seberang sana. Jadi kalau lewat jalan ini terus sana nanti lurus udah jalan raya. Rumah saya sana. Oke. Jadi nggak asing. Saya dulu sekolah juga sering lewat sini, main juga sering di sini dulu lapangan sini. Ini dulu lapangan itu. Sekolahan saya ada di sana di SD Kranji itu. Jadi ketika saya pulang, teman-teman saya kan ada di lingkungan sini semua nih. Banyak ini ya. Mampir dulu ke lapangan. Ya kadang juga kongko di kuburan ya. Kongkonya di kuburan ya Bapak ya? Ya sekali waktu lah ya kan. Tapi nggak cari wangsit loh ya. Sampai kelas berapa ada di lingkungan ini Pak? Saya SMA masih di sini. Rumah saya masih di sana ya, SMA ya. Saya lulus kan 91. Lulus 91. Kemudian saya mencoba merantau ke Semarang. Jadi saya di Semarang itu mulai 92. Ya, mulai 92 saya itu. Jadi masih sangat familiar lah di sini. Masih sangat familiar, dan akhirnya sekarang menjadi seorang anggota dewan ya, dan tidak pernah lupa ya Pak ya untuk kembali lagi berkunjung ke sini ya. Tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa. Lebih tepatnya itu. Tidak boleh lupa ya. Dari mana berasal ya Pak ya? Dong. Masih bersama Bapak Agus Wijayanto atau yang akrab disapa Pak Awe. Sejak kapan sapaan Pak Awe itu muncul sampai tadi saya melihat plat mobil Bapak, khas sekali ya, ini Pak Awe belakangnya ya. Sampai dihafal, tapi jangan dipasangin loh. Pak Awe, sejak kapan Pak julukan Awe itu muncul? Sejak SMA. Sejak SMA, karena SMA terkenal dengan... Enggak terkenal. Terkenal. Ya, teman-teman aja kan. Kadang manggilnya Awe, kadang manggilnya dikasih belakangnya kasih nama orang tua. Ya kan, almarhum ayah saya kan Pak Sudarto. Agus Darto gitu. Oke, itulah ya cerita di balik nama Awe, dan sampai sekarang pun juga akrabnya disapa Pak Awe. Nah, tadi juga mengenang sosok ayah ya. Sosok ayah itu seperti apa Pak ketika mendidik Bapak sampai akhirnya bisa terbentuklah sosok Pak Awe sekarang hingga sampai jadi anggota dewan? Ayah saya itu TNI. Ya, TNI zaman dulu itu waduh luar biasa kerasnya. Betul. Saya 8 bersaudara. Kakak saya persis itu perempuan. Selisih 2 tahun sama saya. Ini saya ambil contoh ya. Ketika kemudian siang kami diwajibkan untuk tidur siang. Itu wajib itu. Suatu saat kemudian kakak saya tidur, saya main. Ya kan. Pulang-pulang, wah, mungkin kalau sekarang mungkin udah kasus kan, ya kan. Wah, saya dihajar sama kopel tentara itu, ya kan. Itu. Pernah juga kemudian saya nggak boleh main berenang di sungai, ya kan. Saya berenang di sungai, ayah saya ngeliatin dari atas ini, dari jembatan. Ketika saya sudah selesai, ya kan, pulang hajar lagi. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mungkin dulu saya berpikiran bahwa ayah saya kejam, itu, ya kan, kejam. Kalau sekarang ya mungkin sudah dikasuskan lah ya. Tetapi lambat laun ke sini, itu saya kemudian baru sadar bahwa yang ingin ditanamkan oleh ayah saya adalah kedisiplinan. Itu. Artinya kalau saatnya tidur ya tidur. Kalau kemudian sudah dilarang untuk tidak bermain di sungai dan saya sudah menyatakan iya, ya saya harus komitmen itu. Tidak kemudian saya ya di mulut, ternyata diam-diam saya berenang di sungai. Itu. Tetapi dari didikan yang keras itu membentuk saya tahan banting dalam keadaan situasi apapun. Saya sudah melewati
pahit getirnya kehidupan ini udah luar biasa terus terang. Satu sisi orang tua saya sangat keras sekali, di sisi lain ini kebalikannya. Almarhumah ibu saya luar biasa, walah sangat lembutnya. Jadi ketika saya mau dimarahin, mau dihajar itu sama orang tua, ya zaman dulu ya, itu ketika saya bersembunyi ya di belakang ibu saya udah, ayah saya itu udah nggak berani. Nah, ini ya kan keras. Satu sisi ibu saya luar biasa penuh kasih sayang, ya ayah saya pasti penuh kasih sayang lah ya, yaitu penuh kelembutan. Dan yang selalu saya ingat, ayah saya itu sangat menghormati istrinya. Itu ya. Ketika udah almarhum ibu saya bilang sudah cukup, itu sudah. Usai berziarah ke makam kedua orang tua beliau, kegiatan kunjungan dapil atau kundapil bersama Bapak Agus Wijayanto berlanjut ke Panti Asuhan Harapan Mulia yang berada di Leduklor, Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Yayasan yang menampung anak yatim piatu ini tak hanya memberikan pendidikan secara gratis. Berbagai kegiatan positif dan keterampilan juga diberikan untuk memberikan bekal kepada mereka saat hidup mandiri kelak, seperti mengaji, hafalan Al-Quran, keterampilan, hingga kegiatan bela diri. Di tempat tersebut, selain memberikan motivasi anak-anak, anggota Komisi ADPRD Jateng ini juga memberikan sejumlah bantuan sembako dan alat tulis untuk menunjang pendidikan mereka. Pemirsa, sekarang saya bersama dengan Pak Awe sedang berada di Panti Asuhan Mutiara Hati. Harapan Mulia. Harapan Mulia yang ada di Purwokerto ya. Dan ini senang sekali Pak hari ini bertemu dengan adik-adik berbagai usia dan termasuk ini yang kecil dipangku sama Bapak nih, langsung nemplok nih Pak. Iya, biasa ya kan. Kalau yang cewek-cewek nemplok, cowok juga iya ya kan. Bukan begitu Mas Ferry? Oke, ini memang agenda yang sudah selalu diagendakan atau seperti apa Pak? Iya, kami berusaha memang setiap bulan ada kegiatan-kegiatan sosial. Salah satunya itu adalah ke panti asuhan. Kalau tidak panti asuhan, mohon maaf, ke panti jompo. Itu. Dan ini kita lakukan sebenarnya tidak hanya di Purwokerto, tidak hanya di Banyumas atau Cilacap. Kadang kita lakukan juga di luar Banyumas atau di luar Cilacap. Jadi satu kegiatan rutin. Satu kegiatan rutin dan ini disambut baik oleh pengurus dari Panti Asuhan Harapan Mulia ada Pak Eko. Bapak, ini total adik-adik yang ada di sini ada berapa? Total ada 30 anak. 30 anak. Dimulai dari paling kecil itu usia 2 bulan, terus ada yang 1 tahun, yang paling besar itu SMK. Jadi kita seluruh usia ada di sini. Seluruh usia ada di sini ya. Nah, ini kegiatan adik-adik selama berada di Panti Asuhan apa saja Pak Eko? Ya, yang utama itu sebenarnya Panti Asuhan ini kan mengasuh untuk anak-anak yatim piatu tidak mampu gitu, membantu mereka untuk pendidikan yang pertama itu. Jadi anak-anak itu sekolah. Setelah kegiatan sekolah di pantinya ada ya, semacam ekstrakurikuler ya, salah satunya yaitu pencak silat, panahan, terus hadroh dan sebagainya. Untuk pencak silat sendiri kita alhamdulillah beberapa kali mengikuti kejuaraan-kejuaraan, sudah punya atlet-atlet. Popda 4 anak juara 3. Pelatihnya di sini juga Mas pelatihnya. Terus di Pemalang juga beberapa kali kita memenangi kejuaraan di juara 1 ya, tingkat Kabupaten Pemalang gitu. Nah, untuk panahan sendiri kita sudah masuk nasional open, Kartini Open kita juara 1, terus di Untidar juga juara 1 nasional untuk panahan. Ini kegiatan anak-anak. Nah, sebetulnya Panti Asuhan Harapan Mulia itu bukan hanya mengasuh anak-anak saja, tapi kita juga punya kegiatan sosial lain. Salah satunya ambulans sosial. Kita punya 5 unit yang membantu masyarakat kurang mampu di sekitar Kabupaten Banyumas. Kita juga membina atau mendampingi teman-teman disabilitas. Ada 35 orang di Kecamatan Tambak.
Kebetulan mereka punya komunitas namanya Sahabat Disabilitas Tambak, SDT gitu. Nah, itu kegiatan kami. Untuk anak sendiri selain itu juga kita lagi berusaha untuk melatih kewirausahaannya di peternakan, insya Allah di pertanian juga gitu. Oke, jadi kegiatannya padat dan ternyata tidak hanya panti asuhan untuk yatim piatu saja, tapi kegiatan sosial lainnya juga. Dan pastinya kegiatan-kegiatan keagamaan itu tidak dilupakan. Kegiatan keagamaan ya. Iya. Iya, itu adalah hal yang harus itu ya Pak ya, mengantarkan anak-anak ini untuk ke jalan kebaikan pastinya ya. Oke, nah Bapak ini melihat kegiatan anak-anak yang sangat padat. Bahkan tadi ada atlet-atlet yang jadi juara loh Pak. Betul. Ya kan ini masih selama ini saya kira masih fokus di 2 cabur ya, cabang olahraga tadi. Satu di pencaksilatnya. Pencaksilat ini di sini memang tempat latihan dari PSHT cabang Madiun ya. Ini pelatihnya Mas Ferry dan Mbak Mega. Nanti jangan Mbak Ferry, Mbak Mega. Itu. Kami dulu juga pernah latihan di sini gitu loh. Di panti asuhan ini memang tadi tidak hanya bagaimana kemudian berprestasi di bidang pendidikan misalkan, di bidang keagamaan atau olahraga, tetapi satu hal yang saya lihat berbeda dari panti asuhan lainnya adalah juga sudah menyiapkan kemandirian secara ekonomi. Betul. Yeah. Bagaimana kemudian dipersiapkan dari sejak dini, sejak awal ini dikenalkan dengan yang namanya usaha-usaha. Itu ya Mas Eko ya, itu udah dilatih. Harapannya adalah semoga aja, ini kan adik-adik semua ini kan tidak akan selamanya di sini, ya kan? Ketika kemudian sudah lulus SMA, siapa yang mau kemudian kuliah, ya kan, meneruskan di jenjang pendidikan perguruan tinggi. Semoga aja masih bisa ditopang ya Mas ya. Tetapi kalau kemudian mau berwirausaha, di sini sudah dipersiapkan sejak awal. Saya ini satu hal yang berbeda dari panti asuhan lainnya. Nilai plus ya untuk adik-adik yang berada di sini. Nah ini untuk adik-adik ketika nanti sudah lulus SMA, apakah memang diberikan pilihan itu Pak? Boleh kuliah atau boleh berwirausaha di luar dari panti asuhan? Iya. Untuk yang lulus dari SMA, dari panti itu memang pilihannya kita ada kuliah. Kita juga kerjasama dengan beberapa universitas di Kabupaten Banyumas ya, terutama di Purwokerto. Ada Amikom yang setiap tahun sebetulnya minta kuota dari sini gitu minta. Terus ada juga UHB yang selama ini beberapa tahun minta tapi belum ada yang dari sini begitu. Terus ada UIN, ada UNSUD begitu. Biasanya kita dengan beberapa universitas swasta juga kerjasama MU, dan alhamdulillah tahun ini juga insya Allah kita akan mengadakan kelas khusus olahraga di panti ini. Jadi kita kerjasama dengan SMP Muhammadiyah Kembaran yang di Keramat itu Pak, sama yang SMK Migas Muhammadiyah. Nanti kita bisa berkomunikasi, kami bisa berkoordinasi dengan tadi ya dinas-dinas terkait, ada dinas pertanian, perkebunan, ada dinas perikanan, ada dinas peternakan. Kalau toh nanti kemudian komunikasi, saya kira komunikasi bisa lah itu dilaksanakan. Begitu pula mungkin kan ada pelatihan itu yang bisa dari pelatihan ya kan. Nanti kita akan coba intip-intip lah di beberapa dinas, berapa kira-kira apa yang ada di sana yang bisa kita kemudian realisasikan di panti asuhan ini. Oke, baik. Ditunggu berarti nanti ya kegiatan-kegiatan yang menunjang adik-adik ini untuk bisa terus ini ya Pak ya, aktif ya, agar ada kegiatan yang positif selalu di panti asuhan. Baik Pak Eko, terima kasih untuk kesempatannya kita boleh berkunjung ke sini, dan terima kasih juga Pak Awe, kita sudah diberikan kesempatan untuk ketemu sama adik-adik. Semoga Bapak sehat selalu agar bisa bertemu adik-adik terus di sini ya kan. Dan tadi juga Bapak sudah memberikan ini ya, ada buku tulis ya, di mana nanti adik-adik biar semakin semangat lagi sekolahnya.
ada juga beberapa sembako juga ya, biar ini kuat-kuat semua badannya ya Pak ya. Baik. Dan Biar kalau pemirsa- digembleng Mas Ferry biar pada kuat sama Mbak Mega itu. Nggak level Tapi selama ya. ini kuat terus ini, ya kan atlet-atlet handal yang di sini nih. Oke, baik. Nah ini adalah salah satu kegiatan sosial yang dilakukan oleh Bapak Agus Wijayanto di Purwokerto pemirsa. Masih ada beberapa kegiatan lagi bersama dengan Pak Agus hari ini, tapi tetaplah bersama kami pastinya hanya di Proaktif. Usai di Panti Asuhan Harapan Mulia, perjalanan kita bersama Bapak Agus Wijayanto berlanjut ke Pendopo, Kabupaten Banyumas untuk menghadiri pelantikan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Korps HMI Wati atau Kohati Cabang Purwokerto periode 2025-2026. Kehadirannya dalam acara tersebut menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan generasi muda di berbagai kalangan. Sebagai orang yang pernah dibesarkan melalui HMI, politisi dari Partai Demokrat ini berharap HMI Purwokerto mampu menjadi wadah yang positif bagi generasi muda dan memberikan sumbangsih bagi kemajuan masyarakat Banyumas. Dengan kesadaran dan tanggung jawab. Kami pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwokerto. Periode 2025-2026. Dengan ini berjanji dan berikrar. Satu. Bahwa kami dengan kesungguhan hati akan melaksanakan ketetapan serta keputusan himpunan. Dua. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Pak Wes sudah berada di Pendopo Kabupaten Banyumas ya Bapak ya. Hari ini untuk menghadiri acara pelantikan dari HMI. Nah ini tadi juga Bapak melihat anak-anak muda mahasiswa dengan semangat yang luar biasa. Iya. Sebetulnya organisasi HMI itu apa sih Bapak? Organisasi HMI ini sebagaimana organisasi kemahasiswaan lainnya ya, sifatnya ini eksternal. Kalau di internal itu ada badan eksekutif mahasiswa, ya ada Dewan Perwakilan Mahasiswa dan unit-unit organisasi mahasiswa lainnya. Kalau di eksternal itu ada dulu yang terkenal dengan kelompok Cipayung. Ada HMI, ada PMII, ada GMNI, ya PMGRI, GMKI dan segala macamnya. Oke. Ya, di situ berkumpulnya adik-adik kita, adik-adik mahasiswa yang ingin mencari ilmu dan pengalaman organisasi. Oke. Dan pastinya juga berdampak ke masyarakat ya Bapak ya? Pasti. Jadi yang saya lihat untuk HMI di Purwokerto ini kan luar biasa kiprahnya. Tidak hanya kemudian bagaimana menjalankan agenda-agenda aksi, tetapi juga agenda-agenda intelektual, juga agenda-agenda sosial yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oke, baik. Dan Bapak hari ini hadir langsung untuk memberikan dukungan penuh sebagai anggota Dewan? Ya, betul. Karena terus terang saya dibesarkan di HMI juga. Oh, oke. Saya digodok di HMI. Background yang sama ternyata ya. Oke. Ya. Jadi saya tidak akan bisa seperti ini kalau kemudian dulu saya nggak masuk HMI. Jadi saya sangat paham kontribusi HMI kepada diri saya sangat besar. Oke, jadi ini adalah tempat belajar untuk nantinya adik-adik tadi kalau saya lihat juga sudah pandai berdiplomasi juga ya Pak ya mereka ya? Justru itu, ya kan. Insya Allah ya, selama ini yang saya lihat, insya Allah secara objektif, HMI ini kan organisasi kemahasiswaan tertua. Oke. Tertua, ya kan. Organisasi kader, ya. Menjadi anggota itu dikatakan mudah-mudah, dikatakan sulit-sulit, ya kan. Karena ada namanya LK1, latihan kader 1, latihan kader 2, kemudian SC sampai kemudian LK3. Jadi jenjangnya tertata dengan baik dan rapi. Oke. Baik, jadi ini memang harapan besar juga dari Bapak untuk teman-teman HM ini ya Bapak? Cocok ini, seperti kata almarhum Jenderal Nasution ya, HMI itu adalah
harapan masyarakat Indonesia. Oke. Jelas jadi harapan masyarakat Indonesia. Diharapkan kader-kader HMI ke depan kalau kemudian sudah lepas dari kampusnya itu akan bisa mewarnai segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Harapan-harapan dari Pak Awe dan juga harapan masyarakat Indonesia ya. Betul, harapan masyarakat Indonesia. Untuk HMI Himpunan Mahasiswa Indonesia ini betul-betul bisa terrealisasi nantinya untuk kedepannya. Dan Pak Awe terima kasih hari ini saya sudah diberikan kesempatan untuk bersama Bapak. Sama-sama, saya terima kasih juga untuk semuanya. Iya. Sehat selalu. Sehat selalu juga untuk Oke. Bapak ya. Amin, amin. Dan semoga next kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya di agenda Insya Allah. berikutnya juga ya Insya Bapak Allah. ya. Insya Allah, harus ketemu lagi. Harus ketemu Harus lagi. ketemu lagi Harus dong. makan soto Sokaraja lagi ya Pak ya? Janganlah, Oh, beda lah. Oh beda lagi? Ya, masa datang lagi soto Sokaraja. Oh beda lagi ya, Nanti oke. saya ajak ke tempat yang lain ya. Oke, kita tunggu kulineran selanjutnya ya bareng sama Pak Awe. Sekali lagi terima kasih Bapak, Matur sehat nuwun. selalu. Terima Kita pamit kasih. dulu ya pemirsa ya, sampai sini dulu perjumpaan saya bersama dengan Bapak Awe ya yang langsung dari Kabupaten Banyumas ya. Kita tunggu episode-episode lainnya pastinya hanya di Proaktif. Sampai jumpa. Terima kasih.